sambil menyalakan. Oke, Ibu absen dulu ya. Tolong dijawab. Ahmad Rafi hadir? Ada Ahmad Rafi? Ahmad Rafi. Saya, Bu. Oke. Adelia? Adelia ada? Tidak ada ya. Alfrido? 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 Ada Alfrido? Andika? Hadir, Bu. Oke. Anggi? 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 Arif? Ada Arif? Ada Arif? Hadir, Bu. Oke, Arif hadir. Ada Billy? Bu, Billy? saya nomor absen 5, Bu. Kelewatan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bu, saya nomor 5 kelewatan absennya. Anggi. Tadi Ibu sudah panggil Anggi, tidak jawab. Anggi hadir ya. Anggi, Arif, terus Billy. Billy. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bunga Tiara. Bunga Tiara. Cinta Rama. Hadir, Bu. Ibu. Claudia. Hadir, Claudia. Bu. Hadir, Bu. Diva. Diva. Hadir, Bu. Oke. Zakwan. Ada Zakwan? Zakwan? Fajar Ramadan. Hadir, Bu. Goodwill. 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 Tidak ada. Hanas Renner. Hanas. Ada Hanas. Helma. Hadir, Bu. Oke, Helma hadir. Iftinan. Hadir, Bu. Oke. Jessica ada. Hadir, Bu. Ada Jose. Jose? Jose tidak ada. Muhammad Arif. Hadir, Bu. Muhammad Arya. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky tidak ada. Arya Rizky. Hadir, Muhammad Bu. Sultan. Mutiara. Mutiara. Nabila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nadia. Naufal. Naufal. Hadir, Bu. Oh, Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Ramzi. Hadir, Bu. Revan. Hadir, Bu. Richard. Hadir, Bu. Cecilia. Hadir, Bu. Syawa. Syawa. Widya. Ada Widya? Kelewat, Widya. Bu. Jawa. Syawa ada. Syawa tadi Ibu panggil tapi tidak jawab. Syawa ada. Widya ada enggak? Widya? Widya hadir atau tidak? Zahrina? Hadir, Bu. Oke. Oke. Yang tidak hadir berarti... Ibu, Adelia hadir, Bu. Bu, Jose hadir, Bu. Hadir. Hadir. Jose Sebentar, hadir, sebentar. Bu. Jose. Sebentar. Jawa Satu-satu hadir, Bu. ya. Adelia, Jose, kemudian siapa lagi? Tiara, Bu. Saya, Bu. Siapa? Syawa. Tiara. Tiara. Syawa, Bu. Syawa. Lalu Alfredo. Alfredo. Alfredo terus sudah. Yang lain sudah ya. Berarti yang tidak ada Zakwan. Kemudian Goodwill.
kemudian Hanas, Muhammad Arya, Muhammad Rizky, Mutiara, Oscar, Putri, tidak ada ya. Widya. Ada, Bu. Siapa ada? Bu, saya hadir. Ada. Oh, Oscar ada. Siapa lagi tadi yang belum Ibu Saya, absen? Bu. Putri, terus Widya tidak ada ya? Oke, baik. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke materi baru. Setelah sebelumnya kita telah belajar tentang bab teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, apa sih teks eksposisi? Ada yang tahu? SMP pernah belajar waktu itu. Karena jenis teks kan ada 5 ya, narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi, deskripsi. Di SMP pernah dibahas semua. Mungkin ada yang masih ingat kalau eksposisi itu isinya tentang apa ya? Ada yang masih ingat sebelum Ibu share nih di layar tentang materinya? Ada? Ayo, masih ingat gak? Bunga Tiara tahu nggak? Atau Adelia? Sama sekali nggak ada yang tahu nih. Atau sudah lupa? Oke, baik. Tadi Ibu sudah share UKBM tentang teks eksposisi di Google Classroom. Nanti kalian bisa unduh. Ibu akan jelaskan lewat PowerPoint. Nanti juga akan Ibu bagikan. Bentar ya, Ibu share dulu materinya di layar. Bentar. Nah, sudah tampil, sudah terlihat belum materinya di layar? Sudah. Sudah ya, jelas ya. Oke, kita mulai. Teks eksposisi. Apa sih maksud dari teks eksposisi itu? Oke. Di sini ada teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk memberikan pendapat pribadi. Eksposisi merupakan argumen satu sisi dan dapat dikatakan sebagai teks ilmiah. Jadi, teks eksposisi itu teks yang berisi informasi-informasi penting, berisi fakta. Makanya disebut teks ilmiah. Oke, sampai sini paham ya? Nanti supaya lebih paham, Ibu akan tampilkan contoh teks eksposisinya di layar setelah kita bahas materi ini. Nanti kita kaji, kita analisis teksnya. Oke, itu definisi teks eksposisi. Dipahami ya, dihafalkan. Oke, lanjut. Setelah definisi, ada ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-cirinya, yang pertama, penulis berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif. Apa arti objektif? Ada yang tahu arti objektif? Ayo, apa arti objektif? Apa adanya, Bu? Ada kata, ya, ada objektif, ada subjektif. Objektif lawan katanya subjektif. Tadi benar. Tadi siapa yang jawab objektif? Saya, Bu. Saya. Siapa? Putri ya? Iya. Oke, bagus. Pintar, Putri. Objektif itu artinya apa adanya, jujur, sesuai fakta, kenyataan. Sebaliknya, kalau subjektif itu lebih ke mengada-ngada, ke apa adanya. Jadi kebalikannya atau antonim atau lawan kata dari objektif. Ya, jadi penulis berusaha menjelaskan sesuatu secara objektif. Isinya teks eksposisi harus objektif. Oke, lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Gaya penulisan bersifat informatif.
Tujuan dari pemaparan teks eksposisi adalah menambahkan pengetahuan atau informasi kepada pembaca. Nah, isinya informasi-informasi penting. Makanya disebut bersifat informatif. Informatif artinya memiliki atau mengandung informasi-informasi yang penting, yang berguna, bermanfaat untuk pembaca. Jadi, setiap pembaca membaca teks eksposisi harus ada informasi penting yang bisa diserap, yang bisa diambil dari setelah kita membaca teks eksposisi tersebut. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga, teks memuat fakta yang dipakai sebagai bentuk penyumbang utama dalam sifat konkret. Fakta. Fakta lawan katanya apa? Opini. Kalau fakta pernyataan sebenarnya, kalau opini pendapat. Fakta kenyataan, opini belum menjadi kenyataan. Jelas ya? Jadi ingat kata kuncinya aja, objektif, informatif, kemudian fakta. Kalau kepanjangan susah diingat, jadi ingat kata kuncinya. Cirinya, apa objektif? Berarti menjelaskan sesuatu yang objektif. Terus kemudian ingat yang kedua, ciri-cirinya apa? Informatif. Berarti isi teks harus informatif supaya pembaca mendapatkan informasi yang benar dan valid. Kemudian yang ketiga, apa cirinya? Fakta. Berarti isi teks memuat fakta. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Fakta dan opini dalam teks eksposisi. Tadi di ciri-cirinya teks eksposisi berisi fakta. Namun juga terdapat opini. Opininya berfungsi sebagai apa? Opininya berfungsi sebagai untuk memberikan argumen atas fakta-fakta yang telah dijabarkan pada misalnya awal teks. Jadi berikutnya kita memberikan opini. Oke, kita akan bahas perbedaan dulu fakta dan opini. Mungkin waktu kalian SMP atau MTS sering ya belajar tentang materi fakta dan opini. Oke, fakta. Apa sih itu fakta? Sudah tahu ya, rata-rata sudah tahu artinya fakta. Fakta merupakan peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi. Contoh, perhatikan contohnya. Pada tanggal 28 Agustus 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencatatkan rekor baru, yakni menembus angka 3.000 kasus per hari. Nah, ini kalimat yang Ibu contohkan pada contoh fakta bukan sembarangan, tapi Ibu mengambil dari sumber-sumber terpercaya. Misalnya kita akan mengambil dari sebuah portal berita atau dari seorang narasumber. Jadi fakta itu tidak boleh sembarangan. Kita bisa ambil dari buku, dari artikel-artikel, berita yang ada di media cetak maupun media elektronik. Itu fakta. Tidak boleh asal-asalan dalam membuat kalimat fakta. Oke, kita beralih dulu ke opini. Apa sih bedanya? Tadi kalau fakta itu peristiwa kejadian sebenarnya, sedangkan opini merupakan gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa, objek, atau masalah. Contoh, Indonesia dinilai belum mampu menangani pandemi COVID-19 secara signifikan. Apa arti signifikan? Ada yang tahu arti signifikan? Ada yang tahu arti signifikan? Signifikan itu secara berarti. Jadi, opini itu berisi pendapat pribadi seseorang atau beberapa orang atau kelompok orang. Ini kalimat merupakan opini dari Ibu, karena Ibu yang membuat contoh kalimatnya. Belum tentu sama opininya dengan kalian, dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Karena opini bersifat subjektif atau anggapan, pendapat pribadi. Oke,
Itu contoh opini. Jadi opini, pendapat, atau argumen. Sekarang, Ibu mau nunjuk nih 2 orang untuk memberikan contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Supaya Ibu tahu kalian sudah paham belum nih membedakannya. Membuat kalimatnya bisa membedakan nggak antara kalimat fakta atau kalimat opini. Oke, Ibu tunjuk ya. Yang Ibu tunjuk silakan nyalakan mikrofon dan kameranya dan jawab dan berikan contohnya. Oke, sebentar. Siapa ya? Ramzi. Ramzi, tolong berikan satu contoh kalimat fakta. Ramzi, tolong jawab Ibu, Ramzi. Iya, Bu. Oke, Ramzi, tolong berikan satu contoh kalimat fakta. Sama seperti yang contoh ya, Bu? Ya, contoh dari kamu. Jangan sama dari contoh yang Ibu buat ini. Contoh dari kamu, ya. Apa? Coba. Karena ini nanti berkaitan dengan kalian, kalau Ibu perintahkan atau Ibu beri tugas menulis teks eksposisi, kan harus ada faktanya, harus ada argumen-argumennya. Ayo coba kita berlatih dulu membuat kalimat fakta. Ayo Ramzi, apa saja tentang fakta sejarah. Fakta itu kan yang sudah terjadi, yang penting ada bukti data-data validnya. Tentang sejarah juga fakta. Coba kamu membuat kalimat bertopik sejarah. Itu fakta loh. Ada tanggalnya, ada tempatnya. Coba. Ayo Ramzi. Ibu tunggu ya. Ayo, 1 menit. Sebentar, Bu. 1 menit. Nah, kemudian opini Ibu akan menunjuk juga buat satu contoh opini. Ramzi laki-laki berarti opini perempuan ya. Nabila. Ramzi membuat contoh kalimat fakta. Nabila membuat contoh kalimat opini. Oke, persilakan. Silakan berpikir 1 menit. Kalimat opininya boleh tentang apa aja kan, Bu? Bebas, karena Ibu tidak menentukan tema atau topik. Mie goreng rasanya lebih enak daripada mie rebus. Oke, mie goreng rasanya lebih enak daripada mie rebus. Teman-teman, benar nggak nih jawaban Nabila? Benar nggak? Benar, Bu. Ayo mohon. Ayo, tanggapannya benar atau salah? Itu opini. Benar, Bu. Benar. Kenapa Benar, benar? Kenapa benar? Rasa itu subjektif, Bu. Iya, rasa itu subjektif. Jadi tergantung Enakan orangnya. mie goreng. Iya, menurut Nabila enakan mie goreng. Belum tentu menurut orang lain enakan mie goreng. Siapa tahu lebih enak mie rebus. Oke, benar sekali Nabila. Terima kasih. Contohnya benar. Nah, Ramzi, aduh lama Ya, Bu. sekali nih. Coba Indonesia apa adalah ya? negara kepulauan, benar nggak, Bu? Ramzi, Indonesia adalah negara kepulauan. Benar nggak ya, teman-teman? Benar nggak kalimat fakta contoh dari Ramzi? Menurut teman-temannya gimana? Benar nggak sih contoh fakta yang diberikan oleh Ramzi? Indonesia adalah negara kepulauan. Itu fakta apa opini ya? Ayo, tanggapannya nih, komentarnya nih dari teman-teman. Supaya Ibu tahu kalian udah paham atau belum membedakannya. Karena sebelum kita bisa membuat sebuah teks, kan dimulai dari bisa membuat kalimat dulu. Ramzi. Oke, nggak ada mau yang berpendapat nih. Itu benar kalimatnya. Contoh yang diberikan Ramzi benar. Karena ada buktinya ya. Kita bisa lihat di peta betapa banyak pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Iya, itu kalimat fakta karena ada data-data atau bukti yang validnya. Oke, bisa ya membedakannya apa itu fakta, apa itu opini. Oke, Ibu akan
memberikan contoh nih. Tolong kalian jawab, itu fakta apa opini? Oke, kalimatnya. Bulan depan diperkirakan kasus COVID-19 akan menurun. Bulan depan diperkirakan kasus COVID-19 akan menurun. Oke, itu fakta atau opini? Fakta. Opini. Tadi siapa yang jawab fakta? Opini. Saya, Bu. Alfredo. Siapa? Frido. Frido. Kalau fakta itu sudah terjadi. Kan Ibu ada kata kuncinya waktunya bulan depan. Berarti kan belum terjadi. Kita belum tahu, belum ada buktinya, belum ada data validnya bulan depan. Berarti masih akan. Berarti itu menurut pendapat. Nah, gitu. Kemudian, ibu kota Indonesia akan pindah ke Pulau Kalimantan. Fakta atau opini? Fakta. Opini, Bu. Fakta apa opini? Fakta, Bu. Oh, masih opini. Karena kan masih akan. Nanti kalau udah ada buktinya, benar-benar di Kalimantan udah pindah, udah dibangun, itu baru bisa menjadi fakta. Itu masih bersifat opini atau pendapat, argumen. Karena belum kejadian ya, jadi kalau opini itu belum kejadian. Kalau fakta sudah terjadi, misalnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, itu baru fakta, sudah terjadi masa lampau. Jadi masa lampau adalah fakta, masa depan adalah opini. Paham ya sampai sini ya? Oke. Itu tadi tentang fakta dan opini. Kita lanjut. Tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kita lanjut saja. Jadi nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita tinggal membahas soal-soal atau latihan yang berkaitan dengan teks eksposisi. Oke. Selanjutnya struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dibahas. Jadi tesis itu adanya di awal teks, berarti paragraf pertama. Ingat, pokoknya nanti Ibu akan contohkan teks eksposisinya. Misalnya kalian mau menentukan struktur tesisnya di mana. Tesis itu selalu letaknya di awal teks. Berarti paragraf pertama. Gampang ya, mudah ya menentukan tesis saat kita menganalisis sebuah teks eksposisi. Oke, selanjutnya ada argumentasi. Berisi penjelasan secara lebih mendalam tentang pernyataan tesis yang diungkap melalui fakta-fakta. Oke, jadi argumen itu kita memberi tanggapan atau menjelaskan secara detail tentang tesis. Misalnya kita mau membuat teks eksposisi tentang pulau-pulau Indonesia. Berarti di tesisnya kalimat pertamanya gimana? Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, kemudian di argumentasinya jelaskan tuh fakta-faktanya. Berapa pulau besarnya yang ada di Indonesia? Pulau kecilnya jumlahnya berapa? Kemudian sebab akibat Indonesia merupakan negara kepulauan, akibatnya apa? Jadi banyak suku, jadi banyak bahasa, jadi banyak kebudayaan. Nah, itu fakta-faktanya diungkapkan pada struktur argumentasi teks eksposisi. Paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Berupa penguatan atau penegasan kembali yang dikemukakan oleh penulis.
Nah, struktur yang ketiga ini bisa juga disebut dengan penutup atau kesimpulan. Jadi, ciri-cirinya kalimatnya bagaimana? Contohnya, depannya awalnya dengan demikian. Nah, itu kesimpulan ya. Misalnya, jadi pada akhirnya, oleh karena itu, maka. Nah, itu contoh-contoh kata hubung yang bisa kita gunakan dalam membuat kalimat penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Oke, diingat nih, struktur ada 3. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Ingat-ingat ya, karena setelah ini Ibu mau ganti share materinya, contoh teksnya. Oke, sampai sini paham ya? Ibu akan tampilkan nih setelah ini contoh teksnya. Kita akan berlatih bersama-sama menentukan struktur teks pada contoh teks eksposisi yang Ibu tampilkan nanti di layar. Bentar ya. Ini Ibu stop dulu. Contohnya ada di sebentar. Contoh. Bentar ya. Ini contohnya. Contoh teks eksposisi. Sudah terlihat belum di layar? Sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum. Belum muncul. Oh, belum muncul ya. Sebentar, Ibu salah klik berarti. Bentar. Apakah sudah muncul? Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu minta 1 orang dong bacakan nih teksnya pendek ya. Bacakan. Siapa ya? Bentar. Perempuan aja deh. Putri? Iya, Bu. Putri? Bisa tolong bacakan contoh teksnya di layar. Program akselerasi sangat diperlukan. Program akselerasi sangat dibutuhkan oleh pelajar yang mempunyai ritme belajar cepat. Meskipun sering dikatakan terlalu mahal, itu tidak berarti bahwa program ini tidak diperlukan. Sebagian besar orang mengatakan bahwa sayang sekali apabila program akselerasi ditutup dikarenakan program ini sudah banyak membuat siswa berhasil menyelesaikan studi dengan cepat sampai jenjang perguruan tinggi. Mereka mengatakan bahwa siswa-siswa dari program akselerasi juga dapat menyesuaikan diri dengan siswa-siswa dari program reguler. Mereka juga tidak setuju apabila alasan yang digunakan untuk menutup program akselerasi adalah biaya yang mahal. Dapat ditujukan bahwa apabila keseluruhan biaya dijumlahkan, jumlah itu hampir sama besar dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pada program reguler. Apabila ada biaya yang dikatakan sedikit lebih mahal, itu wajar dikarenakan mereka mendapatkan pemadatan materi sekolah reguler. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa program akselerasi dapat mewadahi bakat dan minat siswa yang dapat belajar dengan langkah yang lebih cepat. Itu berarti bahwa program ini dapat meningkatkan efisiensi waktu. Dengan demikian, berdasarkan alasan di atas, program akselerasi tidak perlu ditutup. Sebaliknya, program ini tetap dipertahankan dengan memperbaiki kekurangan yang ada. Oke, terima kasih Putri. Jadi ini adalah contoh teks eksposisi. Nanti kalian bisa lihat lagi, bisa buka UKBM-nya yang telah Ibu posting di Google Classroom. Ini contohnya. Oke, kita akan mulai menganalisis nih teksnya secara bersama-sama. Kita akan menentukan strukturnya. Tadi yang pertama struktur teks eksposisi apa? Masih ingat? Tesis. Tesis, oke baik. Tesis yang mana ya tesisnya? Tadi Ibu bilang apa? Kalau tesis ada di awal teks. Berarti tesisnya yang mana nih? Yang paragraf 1. Iya, benar. Program akselerasi sangat dibutuhkan oleh pelajar yang mempunyai ritme belajar cepat. Ini tesis. Tesisnya paragraf pertama. Kemudian, struktur yang kedua apa? Argumentasi. Argumentasi.
Argumentasi bisa banyak, tidak hanya satu kalimat. Coba kita lihat mana nih yang termasuk argumentasi. Coba kita lihat paragraf kedua. Sebagian besar orang mengatakan bahwa sayang sekali apabila program akselerasi ditutup. Karena program ini sudah banyak membuat siswa berhasil menyelesaikan studi dengan cepat sampai jenjang perguruan tinggi. Itu argumentasi atau bukan? Argumentasi. Iya, betul. Karena dia menanggapi tesis ya. Kita lihat lagi. Paragraf 3, 4 itu masih termasuk argumentasi atau bukan? Siapa yang bisa jawab? Masih termasuk Tadi paragraf argumentasi. satu, iya, paragraf 2 argumen. Paragraf 3 apa? Masih argumentasi apa sudah penegasan ulang? Masih argumentasi. Masih argumentasi. Oke, benar sekali. Kalau paragraf 4 masih argumen atau sudah penegasan ulang pendapat? Masih argumentasi. Masih argumentasi, benar sekali. Jadi, tesis pada paragraf pertama, argumentasi ada di paragraf 2, 3, 4. Kemudian berarti yang terakhir, penegasan ulang pendapat atau kesimpulan ada di paragraf terakhir ke-5. Dengan demikian, tadi kan yang seperti Ibu contohkan, soal kesimpulan itu ciri-cirinya menggunakan konjungsi dengan demikian, jadi, maka, oleh karena itu, pada akhirnya, itu termasuk ciri-ciri kalimat penutup, penegasan ulang, atau kesimpulan. Dengan demikian, berdasarkan alasan di atas, program akselerasi tidak perlu ditutup. Sebaiknya program ini tetap dipertahankan dengan memperbaiki kekurangan yang ada. Oke, itu tadi adalah struktur teks eksposisi. Paham ya? Jadi nanti kalau Ibu berikan kalian tugas coba tentukan struktur teks eksposisi pada teks yang Ibu akan berikan nanti di latihan. Kalian bisa menjawabnya ya. Bisa kan? Sudah paham? Sudah paham belum nih? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, lanjut. Ini di bawah teks ada pertanyaan-pertanyaan nih. Ayo kita jawab bersama. Apa informasi pokok atau isi dari teks tersebut? Siapa yang tahu? Apa sih informasinya? Teks ini tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Apa informasi yang tertuang atau terkandung dalam teks eksposisi ini? Manfaat akselerasi, Bu. Manfaat akselerasi. Oke, itu. Terus apa lagi? Informasinya hanya ada satu atau ada banyak nih? Coba, siapa lagi yang bisa jawab? Siapa lagi yang bisa? Apalagi informasi pokok atau penting yang terkandung dalam teks ini? Ayo. Apalagi? Jadi teks ini menjelaskan tentang program akselerasi yang apa? Yang sebaiknya jangan ditutup karena program ini sangat bermanfaat. Jadi kalian kalau membuat atau menjawab soal, misalnya pertanyaannya apa pokok informasi yang tergantung dalam teks tersebut, tolong jawab dengan kalimat yang lengkap, jangan setengah-setengah ya jawabnya. Jawab dengan kalimat yang lengkap, kalimat yang efektif, gitu ya. Oke, yang kedua. Tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks tersebut. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ingat pelajaran SMP, gagasan pokok, ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Ayo, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Apa? Ide dasar dari suatu paragraf. Iya, jadi hal inti yang ada dalam sebuah paragraf.
Ini paragrafnya pendek-pendek ya. Coba ada yang bisa nggak? Paragraf 3 kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Siapa yang bisa jawab? Paragraf ketiga, gagasan pokoknya apa ya? Kenapa? Biaya. Biaya akselerasi. Iya. Oke, kurang lengkap. Biaya. Intinya paragraf ketiga itu tentang alasan ketidaksetujuan mereka karena biaya akselerasi terhitung sangat mahal, terbilang sangat mahal. Oke, ngerti ya, nentuin ide pokok. Ide pokok itu jadinya kalimat inti yang menggambarkan keseluruhan paragraf pada sebuah teks. Kalau gagasan pokok informasi pokoknya tentang keseluruhan teks sudah dijawab pada soal nomor 1. Oke, yang ketiga ini pertanyaannya tentang struktur. Tadi kita sudah bahas tentang strukturnya. Itu. Oke. Ada yang mau bertanya nggak nih tentang struktur yang masih belum paham? Coba Ibu tanya ulang. Tadi yang di PowerPoint kan sudah Ibu matikan, sudah Ibu stop ya. Syawah, tesis itu apa sih Syawah? Syawah. Ya, Bu. Syawah. Tesis itu apa sih Syawah? Ibu pengen tahu nih, sudah seberapa paham kalian? Syawah, tesis apa ya? Kenapa? Maaf, tadi apa tadi? Ibu bertanya, apa pengertian dari tesis? Tesis. Ayo. Apa Syawah? Pendapat atau argumen bukan, Bu? Pernyataan pendapat yang apa? Tesis, pernyataan pendapat yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan dibahas. Nah, baru-baru tadi sudah lupa. Oke, Ibu tunjuk lagi nih. Yang struktur kedua itu argumentasi. Artinya apa? Jose argumentasi artinya apa? Jose dengar Ibu? Jose dari tadi tidak memperhatikan ya. Bentar, Bu. Apa yang dimaksud argumentasi pada struktur teks eksposisi? Diatur oleh verba ya, Bu? Kamu pasti nyari di Google ya. Ayo, pasti kamu nyari di Google tuh jawabannya. Dari buku, Bu. Ya, tapi separuh-separuh. Jadi Ibu nggak paham kamu ngomong apa-apa tadi. Coba ulang. Masa verba doang? Ayo apa, Jose? Argumentasinya tentang struktur teks ya, bukan argumentasi yang lain. Ini berkaitan dengan struktur teks eksposisi. Berisi apa? Berisi Pendapat, Bu. berisi penjelasan,
tentang tesis yang lebih mendalam, yang didukung oleh fakta-fakta. Itu artinya, jangan lupa ya, diingat-ingat. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau kesimpulan. Apa artinya cinta? Cinta? Ada cinta? Iya, Bu. Cinta penegasan ulang pendapat, struktur teks yang ketiga. Artinya apa? Berisi apa penegasan ulang pendapat? Apa, Bu? Bentar, Bu, lupa. Ayo, apa? Tadi kalau terakhir berarti berisi apa? Berisi tentang... Berisi penegasan ulang kembali dan kesimpulan. Diingat-ingat ya. Oke, sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, halo, sudah paham belum, Nak? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Bu, itu Revan mau nanya katanya, Bu. Iya, mau tanya apa, Revan? Gak ada, Bu. Bohong, Bu. Jose, Bu. Oke, Ibu mau ngasih tugas nih, perhatikan ya. Bentar. Ini tugas yang di bawahnya, di bawah tadi teks itu, nih, ayo berlatih. Nanti Ibu share ini UKBM dan modulnya di Google Classroom, kalian download, terus kerjakan latihannya. Oke. Setelah Anda memahami uraian singkat materi dan contohnya, coba diskusikan dengan teman Anda soal berikut ini. Bacalah teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Ada di dalam modul Bahasa Indonesia. Nanti Ibu share modulnya. Di kalian buka halaman 59 sampai 61, itu ada teks yang berjudul melestarikan lingkungan hidup. Nah, dari teks itu kalian menentukan strukturnya seperti yang tadi Ibu contohkan nih, dibuat tabel. Tesisnya tulis kalimatnya. Mana yang termasuk kalimat tesis pada teks tersebut? Terus kemudian mana yang termasuk kalimat argumentasi, mana yang termasuk kalimat penegasan ulang. Paham ya? Dikerjakannya di buku tulis. Dikerjakannya di buku tulis, dikumpulkannya di Google Classroom. Hari ini juga. Paling lambat Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Oke, paham tentang tugasnya? Nanti teksnya Ibu berikan. Nanti teksnya Ibu kirimkan tentang upaya melestarikan lingkungan hidup. Pertanyaannya ini, teksnya Ibu berikan. Kalau ini yang Ibu share ini, materinya ini udah ada di Google Classroom. Kalian udah download belum yang tadi Ibu suruh? Ya. Oke, paham tentang tugasnya? Paham nggak? Paham. Paham ya? Paham. Jadi, tentukan struktur pada teks tersebut. Pernyataan umum, argumentasi, dan penjelasan ulang. Kalimatnya ditulis, jangan hanya misalnya pernyataan umum, titik 2. Paragraf pertama, nggak boleh begitu, jangan begitu ya. Ditulis kalimatnya secara lengkap. Argumentasi, tulis kalimatnya, mana yang termasuk struktur argumentasi. Kemudian penegasan ulang pendapat, tulis kalimatnya secara lengkap, kesimpulannya. Gitu ya. Ibu nggak mau nilai kalau kalian menulisnya paragraf 1, paragraf 2 gitu aja. Itu namanya tandanya kalian malas menulis. Itu ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Sebelum Ibu akhiri, tolong PJ Bahasa Indonesia siapa?
Saya, Bu. Siapa? Cinta ya? Cinta tolong screenshot, tolong nyalakan kameranya semua seperti biasa. Kita akan screenshot dulu sebagai bukti kehadiran hari ini. Tolong yang tidak masalah dengan perangkatnya yang digunakan bisa menyalakan kamera. Kalau ada masalah kendala jaringan nggak apa-apa, tidak usah nyalakan. Cinta juga nyalakan dong kameranya, Cinta. Bentar, Ibu, maaf, saya pakai HP, Bu, bukan pakai laptop. Jadi nggak kelihatan semua. Ada di sini yang pakai laptop? Saya, Bu. Raffi. Oke, Raffi, Ibu bisa minta tolong screenshot. Iya, Bu. Dihitung ya sebelum screenshot. Iya. Supaya temannya pada siap. Dulu, sabar. Sudah belum? 1, 2, 3. Oke, Satu terima lagi, kasih, Bu. Raffi. Kenapa, Raffi? 1 lagi. Oh, 1 slide lagi. Oke. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Oke, terima kasih, Raffi. Nanti jangan lupa kirim ke WhatsApp grup Bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya pada Zoom meeting hari ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang, yang tidak dimengerti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.